Ada yang lebih penting daripada rezeki. Begini, saya garis bawahi dua hal. Pertama, Anda memohonkan rezeki, baik buat Anda sendiri maupun buat keluarga Anda, anak-anak Anda, atau mungkin bahkan teman-teman Anda, saudara Anda. Apakah Tuhan bisa memberi? Apakah Tuhan berkenan? Apa yang membuat Tuhan berkenan? Dalam hal ini, yang membuat Tuhan berkenan untuk mewujudkan keinginan Anda, memberi Anda, itu adalah amal Anda. Jadi janganlah egois. Kalau Anda berdoa, Tuhan berilah rezeki untuk semua orang, itu pada dasarnya Anda telah memohon untuk anak cucu Anda, tetangga Anda, teman-teman Anda, saudara Anda. Contohnya saya berkata, Tuhan, ini angin kencang sekali, hujan badai. Saya merasa gak enak dengan hujan badai itu, saya lagi nyetir. Tapi saya berdoa ke Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kasihani orang-orang di sekeliling saya, termasuk saya. Tolong Tuhan, redakan. Diredakan. Padahal kan niatnya sama saja. Tapi saya kalau berdoa untuk diri saya sendiri, belum tentu diredakan. Tuhan, saya mau melanjutkan perjalanan, mohon redakan. Saya egois. Tapi dengan mengatakan untuk semua orang di sekeliling saya ini, kan kasihan ada yang naik sepeda motor, sepeda pancal, becak, kan lebih kasihan daripada saya naik mobil. Tuhan lebih berkenan dengan cara itu. Dan kalau ngomong rezeki, saya ini gurumu, saya pun rezekinya nggak baik-baik amat. Karena kenapa ada orang yang bisa sekaya misalnya siapa, Eka Cipta, Tahir, atau siapa yang orang ngomong berat, si Aguan atau siapa, tapi kenapa saya kok tidak bisa? Ya karena satu, saya tidak punya kemampuan. Kedua, mungkin saya tidak tegaan, karena orang-orang konglomerat itu sadis. Nah, saya nggak sesadis mereka. Ketiga, saya punya karma yang lebih jelek dari mereka. Nah, itu Anda harus sadari. Jadi Anda mohon ke Tuhan, belum tentu juga berhasil. Itu hal yang pertama yang saya garis bawahi. Hal yang kedua, Anda memohonkan rezeki, tapi ada yang sangat lebih penting dari rezeki itu. Apa? Kesehatan, kebahagiaan. Ada satu lagi yang sangat penting dari semua itu. Bukan kesehatan, bukan kebahagiaan, tapi kesadaran. Contohnya begini, anak Anda berbisnis, tapi dia tidak mempunyai kesadaran yang baik. Mungkin dia bisnisnya di bidang yang haram, misalnya dia buka kasino, atau bisnis yang nyerempet-nyerempet, kerja saham. Kerja saham ini juga kadang-kadang seperti asuransi saham. Kita lihat niatnya dulu, kesadarannya di mana. Sama-sama orang membuka asuransi misalnya, tapi yang satu tujuannya hanya menguruk uang dari kliennya, yang satu tujuannya menolong. Dia lihat, ada temannya sakit ibunya, atau dia sendiri sakit. Nah, dia mencarikan cara, bisa nggak diberikan asuransi. Mungkin dia curang, asuransinya ditipu, tapi ada tujuan lain nolong temannya. Nah, kehidupan ini macam-macam gitu. Jadi tergantung kesadarannya. Nah, kesadaran yang lebih baik akan membuat orang itu bekerja lebih baik, berwelas asih, dan bahagia. Kalau kesadaran yang jelek, bagaimana orang bisa bahagia? Malah yang terjadi, orang ini selalu merasa kurang, jahat, cenderung menipu, ngadalin orang. Jadi rezeki itu penting, tapi nggak penting-penting amat. Anda memohon ke Tuhan, belum tentu dikasih. Mohonlah agar anak Anda, saudara Anda memiliki kesadaran yang lebih baik. Dengan kesadaran yang lebih baik, dia akan bisa bekerja lebih baik pada pekerjaan yang halal, yang baik, yang tidak
dibenci orang, yang Tuhan senang melihatnya, kan begitu. Nah, itu yang lebih penting. Makasih, selamat pagi. Semoga Anda semua berbahagia.